Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada program pengembangan dosen dan uji kompetensi tindak pedagogi atau PDD UKT-PT sebagai bagian dari sertifikasi dosen dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Ainsyah Habibi, dosen pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah sesuai dengan bidang kepakaran saya, yakni mata kuliah Biologi Perikanan, dengan bobot SKS, 3 SKS, dan memiliki kode mata kuliah KAD 63253 dan dilaksanakan pada mahasiswa semester 5 ganjil. Biologi Perikanan merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan yang memberikan landasan ilmiah untuk memahami kehidupan ikan secara menyeluruh, mulai dari aspek pertumbuhan, kemudian reproduksi, kebiasaan makan, migrasi, hingga dinamika populasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana informasi biologis ikan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan perairan yang berkelanjutan. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan project-based learning yang dipadukan dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Pendekatan ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan konsep tersebut untuk menganalisis berbagai permasalahan nyata di bidang biologi perikanan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Materi pembelajaran disampaikan secara bertahap melalui penjelasan konseptual yang diperkaya dengan contoh-contoh kontekstual, hasil penelitian, serta studi kasus, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, pembelajaran berlangsung secara interaktif melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, dan kegiatan proyek, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat, berpikir kritis, berkolaborasi, dan membangun pengetahuan secara aktif. Adapun penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi partisipasi mahasiswa, penugasan, pelaksanaan proyek berbasis pembelajaran, presentasi, serta evaluasi pada tengah dan akhir perkuliahan untuk memastikan ketercapaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Biologi Perikanan, yakni CPL 1, CPL 2, dan CPL 3. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 3 CPMK, CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. CPMK yang ingin dicapai yakni CPMK 2 mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi biota perairan berdasarkan karakteristik biologi, fisiologi, dan ekologi sumber daya hayati perairan sebagai dasar pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan memulai proses pembelajaran dengan topik yang akan dibawakan pada pertemuan kali ini. Pada video ini, Bapak Ibu akan melihat bagaimana saya menggunakan delivery, interaction, dan assessment selama proses pembelajaran berlangsung. Saya berharap melalui pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep dan teori, tetapi juga mampu menganalisis kondisi sumber daya ikan dan menyusun rekomendasi ilmiah yang mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan 11 mata kuliah Biologi Perikanan. Hari ini kita akan sama-sama membahas dan berdiskusi terkait materi umur, pertumbuhan, dan hubungan panjang berat pada ikan. Nah, sebelum perkuliahan kita mulai, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan Ketua Tingkat untuk memimpin doa bersama-sama. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Jadi sudah berdoa. Saya mau kasih pertanyaan dulu deh awal. Teman-teman sudah makan ini? Sudah sarapan? Oh, pantas sekarang sudah ceria-ceria semuanya ya, karena sudah makan ya. Hati-hati jangan tidur ya, tapi ya kalau sudah kenyang biasanya tidur. Oke, nah sebelum kita mulai materi kita hari ini, ada yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya membahas tentang apa? Saya Ibu. Oke, silakan Jihan. Pertemuan sebelumnya kami membahas terkait fekunditas, yaitu dan juga perhitungan jumlah telur. Oke, bagaimana metode perhitungan jumlah telur? Ada yang masih ingat? Izin menjawab Ibu, untuk perhitungan jumlah telur menggunakan dua metode, yaitu volumetrik dengan gravimetrik. Oke, ada dua metode ya, jadi metode gravimetrik dan metode volumetrik. Jadi kalau volumetrik itu berdasarkan apa? Melihat berdasarkan apa? Kalau volumetrik. Kalau gravimetrik berdasarkan apa? Kalau untuk gravimetrik berdasarkan tingkat kematangan gonad. Dihitungnya mengukur apanya? Volume atau beratnya? Berat. Oke, kalau gravimetrik berat, kalau volumetrik volumenya ya. Oke, volumenya. Oke, teman-teman, saya akan melakukan presensi teman-teman terlebih dahulu. Nanti silakan angkat tangan yang saya sebutkan ya. Jihan. Oke, Nurjana. Kemudian Marcella. Winia. Oke, jadi cuma satu orang yang tidak hadir ya di kelas ini ya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan terkait umur pertumbuhan. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan dulu terkait pengetahuan teman-teman. Ada yang di sini mengetahui bagaimana cara mengetahui umur ikan? Umur ikan. Biasanya kalau teman-teman, kalau misalnya manusia kan, misalnya ditanya, Winia umur berapa? Oh, saya lahir di tahun ini, sehingga saya tahun ini 24 tahun, misalnya begitu. Kalau ikan, kan kita tidak bisa bertanya pada ikan ya. Hai ikan, umur Anda berapa? Kan tidak bisa. Nah, kira-kira teman-teman bisa mengetahui umur ikan dari mana? Dengan metode apa? Oke. Untuk mengetahui tentang umur ikan itu dihitung dari hubungan panjang bobot ikan. Oke, selain hubungan panjang berat, apa lagi untuk melihat umur ikan? Teman-teman pernah tidak melihat ada lingkaran-lingkaran yang kalau misalnya di batang pohon, atau pernah melihat berita begitu, atau membaca berita, ada lingkaran-lingkaran di batang pohon, pernah? Pernah ya? Oke, jadi di ikan itu sebenarnya juga ada seperti itu. Jadi itu adalah proses pengendapan kalsium karbonat dan juga protein, sehingga nanti akan terbentuk, nanti kita akan bahas di materi terkait penentuan umur ikan. Nah, selanjutnya bagaimana atau apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan? Kira-kira fase hidup mana yang pertumbuhannya itu pesat? Kira-kira kalau di ikan bagaimana? Ada yang tahu? Di mana kira-kira fase yang paling ini, Fandi? Oke, karena kalau di mata kuliah itu sudah masuk di fase kematangan secara biologi, secara pertumbuhannya sudah matang di waktu dewasa. Bagus ya. Jadi jawabannya sangat bagus. Nanti itu kita akan bahas juga di bagian akhir terkait pertumbuhan.
Kemudian metode analisis umur dan pertumbuhan pada ikan tadi sudah dijawab oleh Nila ya, terkait penggunaan hubungan panjang berat untuk menduga umur dan pertumbuhan pada ikan. Nah, umur dan pertumbuhan pada ikan itu sebenarnya lahir dari 3 masalah mendasar. Yang pertama adalah bagaimana sih sebenarnya cara menghitung umur ikan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang ada kasus di mana ikan dengan panjang yang sama itu ternyata bobotnya itu berbeda. Padahal dia panjangnya sama. Misalnya di ekosistem, di populasi misalnya di waduk Jatiluhur dibandingkan dengan misalnya waduk Sermo. Nah, itu 2 populasi itu bisa saja berbeda. Karena jelas lingkungannya berbeda. Kemudian misalnya dari situ misalnya persaingan dan pemangsaannya juga beda. Jadi memang faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi selain faktor genetik dari ikan itu sendiri. Nah, ini kita akan belajar pada hari ini itu sub CPMK yang mau dicapai itu adalah teman-teman bisa mampu menghitung dan menginterpretasikan parameter pertumbuhan ikan, termasuk umur, pertumbuhan, dan hubungan panjang berat dengan menerapkan pemikiran yang logis dan kritis. Nah, kemudian topik yang akan kita bahas ada umur ikan, ada pertumbuhan ikan, dan juga ada hubungan panjang berat dan faktor kondisi. Dan indikator yang akan dicapai itu adalah teman-teman mampu menjelaskan konsep dasar. Apa itu umur, apa pertumbuhan ikan, dan bagaimana menerapkan metode analisis dalam studi biologi perikanan. Nah, metode pembelajaran atau model pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ini, khusus bahasan ini adalah teman-teman akan saya beri project. Jadi project based learning yang kemudian dipadu-padankan dengan ceramah interaktif dan diskusi di kelas. Nanti di akhir akan saya kasih penugasan projectnya ya. Oke, teman-teman, kita bahas terlebih dahulu tentang otolit. Jadi ini adalah bagian dari penelitian saya waktu S1. Jadi waktu S1 saya itu penasaran, kira-kira mau mengetahui umur ikan itu pakai apa? Nah, jadi kalau misalnya umur ikan, itu sebenarnya teman-teman bisa melihat dengan adanya tanda-tanda umur atau anulus pada bagian-bagian keras di tubuh ikan. Bagian-bagian keras itu apa? Misalnya sisik. Jadi di sisik itu kalau teman-teman nanti kalau misalnya kita lihat di bawah mikroskop, disayat, kemudian digosok begitu. Itu nanti kalau dilihat di bawah mikroskop itu akan ada namanya tanda-tanda lingkaran. Nah, nanti kalau misalnya ikan itu sudah dewasa, otomatis lingkarannya itu bersifat tahunan. Jadi 1 lingkaran 1 tahun, 2 lingkaran 2 tahun. Selain di sisik, ada juga teman-teman bisa melihatnya di sirip. Bisa melihatnya juga di otolit. Nah, ini yang akan saya perdalam hari ini tentang otolit. Jadi otolit itu dia strukturnya keras. Ada di bagian kapsul tulang pendengaran. Jadi di bawah tengkorak atau kepala ikan. Jadi kalau misalnya teman-teman bedah, itu diambil di bagian kepala, itu bisa akan dapat si otolitnya. Nah, otolit ini dia punya 3 pasang. Jadi setiap spesies itu punya 3 pasang otolit. Yang pertama ada sagita, itu yang paling besar. Kemudian ada lapilus. Yang lapilus yang ini lapilus, ini yang sedang. Kemudian ada astericus, itu yang paling kecil. Nah, kalau teman-teman mau bertanya, silahkan langsung angkat tangan ya. Jadi biar kita diskusinya jalan begitu. Ada yang mau bertanya? Izin Ibu ingin bertanya. Oke. Nah, Ibu sudah menjelaskan 3 bagian otolit. Nah, untuk itu pertanyaan saya, dari 3 otolit tersebut, yang mana yang paling baik dan bagaimana cara produksinya? Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ukuran, karena kan kalau kita lihat umur itu kan kita melihat lingkaran-lingkaran. Semakin kecil otolit yang kita mau amati, berarti semakin kecil juga kan lingkarannya. Nah, makanya orang-orang atau peneliti-peneliti itu sebagian besar menggunakan yang otolit
pasangan sagita. Nah, karena dia ukurannya besar. Oke, selanjutnya adalah teman-teman. Nah, ini proses pengendapan pada otolit. Jadi proses pengendapan pada otolit ini teman-teman bisa lihat ada lingkaran-lingkaran. Ada lingkaran yang ini dinamakan dengan zona gelap dan zona terang. Jadi ada zona terang, ada zona gelap, zona terang, zona gelap. Nah, nanti ini cara menghitungnya adalah kita hitung dari intinya ini. Ada berapa zona gelap yang terbentuk. Nah, itu dihitung secara harian. Kalau misalnya ikannya dewasa, berarti hitungannya musiman. Jadi kita bisa tahu, oh ini umurnya 5 tahun, 6 tahun. Atau misalnya kalau ikan yang larva, berarti oh ini umurnya 35 hari, dan seterusnya. Begitu. Jadi ini terjadi karena adanya proses pengendapan yang berkaitan dengan siklus metabolisme pada ikan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Izin Bu, Oke. saya ingin bertanya. Ibu kan sudah menjelaskan terdapat area gelap dan terang. Dan di situ bagaimana bisa terbentuk area gelap dan terang tersebut, Ibu? Oke. Jadi area gelap dan terang itu dia basisnya itu adalah metabolisme. Nah, itu sifatnya harian. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya siang hari itu kira-kira aktivitas meningkat atau tidak? Meningkat. Suhu lingkungan, kemudian misalnya intensitas cahaya itu panas atau dingin kalau siang hari? Panas ya. Nah, kalau panas kemudian aktivitas meningkat, otomatis ritme metabolisme itu juga meningkat. Nah, ini itu akan mempengaruhi metabolisme. Jadi kalau metabolismenya tinggi, itu pengendapan proteinnya juga akan tinggi. Sementara pengendapan kalsium karbonatnya rendah. Nah, kalau pengendapan proteinnya tinggi, kemudian pengendapan kalsium karbonatnya rendah, itu akan menghasilkan yang namanya area gelap. Jadi siang itu ditandai dengan area gelap. Bagaimana Jihan? Sudah terjawab? Sudah, alhamdulillah Ibu. Oke. Nah, ini hasil penelitian saya. Ini sudah saya publikasi di Habibie et al. 2015, itu waktu saya kuliah S1. Ini kalau teman-teman menggunakan basis otolit itu, teman-teman harus melihat dulu kapan lingkaran harian pertama itu terbentuk. Jadi, tidak serta-merta misalnya satu lingkaran itu umur 1 hari, 2 lingkaran 2 hari, 3 lingkaran 3 hari, tidak. Kita harus mengetahui dulu kapan si lingkaran harian pertama itu terbentuk. Nah, ini penelitian saya, lingkaran harian pertama itu terbentuk nanti di hari ke-6 setelah ditetaskan. Sehingga ketika saya melakukan penelitian itu, untuk sampel-sampel semuanya itu, misalnya ada sampel pertama 10 lingkaran, sampel kedua 20 lingkaran, sampel ketiga dan seterusnya berapa lingkaran, itu perlu ditambahkan dengan 6. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan ikan ya. Nah, ini pertumbuhan ikan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Fandi ya, tadi ya yang di masa remaja itu yang peningkatan pertumbuhannya sangat pesat, itu benar ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini kurva pertumbuhan ikan itu bentuknya S asimptot. Ini namanya S asimptot. Jadi di fase awal juvenil larva itu dia pertumbuhannya masih lambat. Nanti kalau sudah fase remaja itu dia langsung meningkat pesat. Sampai ini di fase dewasa. Fase dewasa itu dia sudah fokus di kematangan gonad. Kematangan gonad itu dia akan menurun lagi pertumbuhannya. Ini kenapa? Karena di fase awal ini kalau larva itu teman-teman lihat pasti sirip-siripnya belum berkembang pesat, belum berkembang sempurna. Ada misalnya Nike belum ada sirip-siripnya, belum bisa diregangkan. Nah, jadi kenapa ini lambat? Karena pertumbuhan itu fokus di pertumbuhan organ-organ itu agar sempurna. Jadi tidak lari ke pertumbuhan berat bobot atau panjang ikan. Nah, nanti kalau sudah semua organ-organ sudah berkembang sempurna, sirip-sirip sudah sempurna, matanya, kemudian organ-organ vital di dalam juga sudah berkembang. Nah, itu maka perkembangan pertumbuhannya itu akan pesat. Karena semuanya yang dimakan itu lari ke pertumbuhan, penambahan panjang atau bobot ikan. Nah, nanti di fase sini, ini dia sudah mau fokus di pematangan gonad. Jadi semua yang dia makan, energi yang dia konsumsi, itu semuanya akan lari ke pematangan gonad. Gimana caranya?
gonat ini bisa dari TKG 1, 2, 3 sampai matang. Dan bisa ditetaskan, maksudnya bisa nanti memijah. Nah, sehingga dia pertumbuhannya kembali lambat di fase yang sudah dewasa. Nah, nanti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu teman-teman tadi juga sudah kita sudah sedikit diskusi tadi. Jadi ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Jadi intrinsik itu ya dari dalam diri ikan itu. Jadi misalnya dari keturunannya, umurnya, kemudian ketahanan terhadap penyakitnya. Nah, itu intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dia dari lingkungannya. Makanan yang tersedia, lingkungannya tercemar atau tidak, kemudian adanya persaingan dan pemangsaan. Nah, itu sangat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ikan itu. Nanti kalau dalam konsep bioenergetika, itu energi yang dikonsumsi itu bisa menjadi energi yang tersedia untuk pertumbuhan, kemudian ada yang terbuang lewat feses dan urin, dan ada yang digunakan untuk metabolisme. Jadi ini dalam konsep bioenergetika. Oke, nah untuk persamaan pertumbuhan, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Jadi W sama dengan AL pangkat B, di mana W itu sama dengan bobot ikan, kemudian L itu sama dengan panjang ikan. Nah, nanti ini akan kita gunakan regresi. Nah, kalau faktor kondisi ini untuk melihat kira-kira bagaimana indikasi perubahan dalam kondisi ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bisa menjadi penanda adanya perubahan lingkungan. Oke, teman-teman, saya akan membuka sesi diskusi bagi teman-teman. Hari ini kita akan bagi 2 kelompok. Jadi silahkan teman-teman akan saya kasih 2 case ya. Jadi ada dua studi kasus. Ini untuk kelompok 1 tentang ini ya. Silahkan dibaca. Kemudian di kelompok 2, baik. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi. Oke, yang mau memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 2 atau kelompok 1 terlebih dahulu? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Oke, silakan Fahmi. Oh, berdiri silakan. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 mendapat studi kasus berupa data umur ikan kakap yang menunjukkan populasi dominasi ikan umur 0 plus dan 1 plus, sedangkan ikan umur 13 dan 4 plus itu sangat sedikit. Dalam 5 tahun terakhir, armada penangkapan meningkat 2 kali lipat, tetapi belum ada data kualitas air terbaru. Sehingganya pertanyaan diskusi merajuk pada 2 pertanyaan, di mana yang pertama yaitu berdasarkan data struktur umur, apa interpretasi biologis yang paling masuk akal terhadap kondisi populasi ikan tersebut? Untuk pertanyaan kedua, jika Anda menjadi pengelola perikanan, kebijakan apa yang paling prioritas diterapkan dan mengapa? Oke, silakan hasil diskusi dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian itu untuk menjawab poin pertama, populasi ikan di Indonesia ikan muda, kemungkinan terjadi tekanan penangkapan ikan yang tinggi yang dilakukan oleh nelayan, sehingga terjadi overfishing atau penangkapan secara berlebihan. Kemudian untuk yang kedua juga itu degradasi perairan, sehingga populasi ikan di perairan yang semakin tinggi atau banyak itu akan berdampak pada makanan yang berkurang, sehingga ukuran ikan menjadi lebih kecil yang berdampak pada populasi ikan yang ukurannya yang panjang tapi dengan mohon maaf, tubuh ikan yang panjang tapi ukurannya yang lebih kecil. Kemudian yang kedua yaitu pembatasan effort penangkapan atau ukuran minimum tangkap menjadi prioritas, disertai monitoring kualitas air dan struktur umur. Mungkin hanya itu Ibu. Sekian, terima kasih. Ya, oke, makasih Fahmi. Selanjutnya kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Saya. Oke, silakan Minia. Baik, dari kelompok 1 mendapatkan studi kasus ikan memiliki kisaran panjang yang hampir sama, tetapi ikan di waduk B lebih berat, di mana waduk
A memiliki nilai B 2,78 dan waduk B nilai B-nya 3,21. Yang dimana pertanyaannya yang pertama itu, apa arti biologis perbedaan nilai B pada kedua waduk tersebut? Di mana arti biologisnya, di waduk A itu mendapatkan alometrik negatif, di mana alometrik negatif itu pertumbuhan panjang lebih dominan daripada berat, dan di waduk B didapat alometrik positif, di mana pertumbuhan bobot lebih panjang daripada pertumbuhan bobot lebih cepat daripada pertumbuhan panjang. Yang kedua, apakah Anda dapat menyimpulkan bahwa waduk B memiliki kondisi lingkungan yang lebih baik? Belum tentu waduk B itu memiliki kondisi lingkungan yang lebih baik, di mana nilai B itu dipengaruhi oleh pakan, musim, kematangan gonad, kepadatan populasi, jenis kelamin. Untuk mengetahui waduk B itu lebih baik, harus diperlukan juga data tambahan seperti faktor kondisi, kualitas air, dan umur ikan. Oke, sangat baik ya, sangat komplit. Oke, terima kasih Winnie ya. Kita beri aplaus untuk Winnie ya. Oke ya teman-teman, jadi diskusi ini menandakan bahwa teman-teman mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, bisa menerima materi dengan sangat baik, karena pertanyaan yang diangkat di diskusi ini itu merupakan pertanyaan yang muncul di awal tadi. Nah, dan teman-teman sudah bisa menjawab, berarti perkuliahan ini insya Allah bisa membawa manfaat dan bisa teman-teman serap sebaik-baiknya ya. Oke teman-teman, untuk pertemuan ini saya akan memberikan tugas proyek ke teman-teman. Jadi teman-teman itu akan dibagi ke dalam 5 kelompok. Nanti akan saya share panduan untuk proyeknya. Jadi nanti teman-teman itu akan dibagi ke dalam 5 kelompok, kemudian ini saya akan perlihatkan. Jadi ini penugasan proyeknya itu adalah teman-teman akan membahas. Jadi kelompok 1 sesuai dengan pembagian yang sudah kita bagi tadi, itu kelompok 1 nanti akan mengambil sampel selama 6 minggu. Jadi 6 minggu pengambilan sampel. Yang pertama itu kelompok 1 mengambil ikan layang di PPI Tenda ya, kita mengaksesnya itu lokasinya di PPI Tenda. Kemudian kelompok 2 ikan kembung, kelompok 3 itu cumi-cumi, dan kelompok 4 itu ikan tongkol. Nah, jadi yang tugas teman-teman adalah mengambil sampel. Setiap kali pengambilan sampel itu yang diamati itu adalah 100 ekor ikan. Jadi total nanti ada 600 ekor ikan sampai di akhir proyek. Nah, jadi yang teman-teman lakukan adalah mengukur panjang dan berat ikan. Jadi tidak perlu membeli ya. Misalnya teman-teman bisa bekerja sama dengan nelayan, kemudian meminta izin untuk bisa mengukur panjang dan berat ikan. Nah, nanti di dalam sini, panduan sini, nanti di akhir pertemuan itu kita akan melakukan analisis yang tadi sudah kita bahas. Ada analisis hubungan panjang berat, kemudian faktor kondisi, dan nanti akan dipresentasikan di pertemuan terakhir. Nanti luarannya ini akan dalam bentuk jurnal. Jadi teman-teman akan menyusun jurnal dari hasil pengamatan teman-teman di lapangan. Jadi jurnalnya ini nanti kita akan pilih jurnal-jurnal terbaik untuk dipublikasikan pada jurnal terakreditasi Sinta ataupun jurnal terindeks Scopus. Saya cukupkan sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus belajar dan mengingat materi hari ini, karena minggu depan kita masih akan melanjutkan materi ini terkait menggunakan membuat kurva pertumbuhan von Bertalanffy. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.